you looking for? It's me, VLP. It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Rizkiawan dari kelas B dengan nomor NPM 211002091. Tujuannya dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah industri halal. Baik, untuk tema yang saya bahas yaitu manfaat produk halal. Manfaat produk halal. Manfaat produk halal adalah penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bagi konsumen yang mengikuti prinsip-prinsip agama Islam. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat-syarat halal dalam Islam dan dihasilkan sesuai dengan hukum agama. Namun, manfaat produk halal tidak hanya terbatas pada konsumen muslim, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh semua orang. Adapun beberapa manfaat produk halal, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip agama, yang kedua, kualitas dan kebersihan, yang ketiga, aman dari bahan haram, yang keempat, lebih sehat, yang kelima, dukungan untuk ekonomi halal, yang keenam, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, yang ketujuh, pasar global, yang kedelapan, promosi kebijakan multikulturalisme, yang kesembilan, kepentingan lingkungan. Mungkin saya akan jelaskan beberapa manfaat produk halal. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prinsip agama. Produk halal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam. Ini berarti bahwa konsumen muslim dapat membeli dan mengkonsumsi produk tersebut dengan keyakinan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip agama mereka. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen muslim. Yang kedua, kualitas dan kebersihan. Produk halal seringkali dikenakan karena standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Produsen harus mengikuti prosedur khusus untuk memastikan kebersihan dan integritas produk mereka. Hal ini dapat menguntungkan semua konsumen terlepas dari agama mereka. Yang ketiga, aman dari bahan haram. Produk halal dijamin bebas dari bahan-bahan yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, babi, dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa konsumen muslim dan non-muslim dapat mengkonsumsi produk tersebut tanpa khawatir tentang bahan-bahan yang melanggar keyakinan atau prinsip mereka. Yang keempat, lebih sehat. Karena standar kebersihan dan kualitas yang ketat, produk halal seringkali lebih sehat. Makanan yang diproses dengan cara yang sah dalam Islam cenderung lebih dari aman dari perspektif kesehatan dan juga keamanan pangan. Yang kelima, dukungan untuk ekonomi halal. Produk halal juga mendukung untuk pertumbuhan industri halal, yang mana merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat di banyak negara. Ini menciptakan lapangan kerja dan juga peluang bisnis yang signifikan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Di banyak negara ada regulasi yang mengatur produk halal. Memproduksi dan juga menjual produk halal memastikan bahwa produsen mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, yang bisa menjadi manfaat bagi produsen dalam hal kepatuhan hukum. Yang ketujuh, pasar global. Produk halal memiliki potensi pasar global yang besar. Dengan populasi muslim yang besar di seluruh penjuru dunia, produk halal dapat menarik konsumen dari berbagai latar belakang budaya dan juga agama. Ini dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka.
Lalu yang kedelapan, promosi kebijakan multikulturalisme, yaitu mendukung produk halal dapat menjadi bagian dari promosi kebijakan multikulturalisme dan inklusi sosial. Ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap keragaman agama dan juga budaya dalam masyarakat. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu kepentingan lingkungan. Beberapa metode produksi produk halal mungkin lebih ramah lingkungan karena dipromosikan penggunaan bahan-bahan alami dan metode pengolahan yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka merasakan manfaat produk halal, penting untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang benar. Organisasi sertifikasi halal dan badan regulasi sering bertanggung jawab untuk memverifikasi kebutuhan produk terhadap prinsip halal dalam agama Islam. Untuk landasan produk halal dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, sebagian rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Lalu ada hadis riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berbunyi, setiap tubuh yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka api neraka pantas untuk itu. Dalam riwayat Al-Mu'azzin dikatakan, daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka api neraka untuknya. Adapun produk haram, di antara yang diharamkan adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, dan khamar. Juga disebutkan pula tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan, seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan juga kuku. Dalam setiap syariat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat juga hikmah. Salah satu contohnya, kenapa babi diharamkan? Jika ditelisik seluruh komponen yang dimiliki babi, hampir semuanya bisa digunakan untuk produk makanan, minuman, obat, dan juga bahan dasar untuk kosmetik. Produk turunan yang digunakan berasal dari tulang, gelatin, lemak, daging, kikil, jeroan, empedu, bulu, kulit, darah, bahkan enzim yang dimiliki. Misalnya saja gelatin babi bisa digunakan sebagai bahan dasar dari cangkang kapsul obat, jelly, permen, juga emulsifier untuk yogurt, es krim, dan juga mentega. Perkembangbiakan babi juga 14 kali lebih banyak dibandingkan dengan sapi, dan juga 7 kali lebih banyak daripada kambing. Maka banyak sekali bahan dasar produk yang menggunakan babi dan juga turunannya. Namun, jika diteliti lagi, ternyata mengkonsumsi babi memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia, seperti cacing parasit yang banyak terkandung dalam daging babi, karena bahan dasar makanan dari babi berasal dari mana saja termasuk kotorannya, bahkan dari bangkai dan anaknya sendiri. Cara hidup babi yang kotor membawa pengaruh buruk termasuk jumlah parasit yang banyak di dalam tubuhnya. Di samping itu, daging babi memiliki kandungan kadar lemak jenuh yang tinggi dan kolesterol,
sehingga turunan produk babi berupa minyak babi diganti dengan minyak zaitun atau jenis minyak nabati lainnya untuk mengurangi efek lemak berlebihan dalam tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.